Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq, Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahhar, Ya Wahhab ya Razaq, Ya Fattah ya Alim, Ya Qabid ya Basit, Ya Khafid ya Rafi', Ya Mu'is ya Mudhil, Ya Sami' ya Basir, Ya Hakam ya Adil, Ya Latif ya Khabir, Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafidhu ya Muqi, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'ith, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Muhsi, Ya Mubadi' ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad, Ya Samad ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal ya Akhir, Ya Dhahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'al, Ya Bar ya Tawwab, Ya Muntaqim ya Afu ya Rauf, Ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami', Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani' ya Dhar, Ya Nafi' ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Warith, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta kita pengikutnya, semoga mendapat syafaat oleh beliau. Terima kasih Mama Dede hari ini telah hadir atas prakarsa Ibu Ice Sofyan dari MT Alfat, makanya Mama Dede bisa dihadirkan ke sini. Terima kasih Bu Ice. Dan kali ini kita gabungan nih Mah, ada Majelis Taklim Alfat Pondok Indah. Silakan Ice, ini mewakili karena Ibu Tati kakaknya sedang berobat di Solo, jadi belum bisa hadir. Ibu Ice, Gifari tolong mukanya Bu Ice di ini. Mama Dede itu anak Mama Dede yang nomor sekian, Ibu Ice Sofyan. Kedua, Majelis Taklim Akila, Ibu Nuning Hardiman, ini anak bungsu yang terakhir. Ibu Nuning Hardiman ini dia ketua Majelis Taklim Akila.
Dan yang terakhir Ibu Yanti Rosalina dari Ketua Majelis Taklim Hurun In. Jadi ada 3 nih Ma, maksudnya supaya jemaahnya banyak. Terus judulnya pun hari ini puasa dan zakat Ma. Ya. Nah, terima kasih banyak Ma. Jadi nanti ada kuis dan kita minta ibu-ibu karena kita semua ibu-ibu yang sudah sangat remaja, jadi pertanyaannya nggak boleh yang susah-susah. Jadi untuk itu kami persilahkan. Oh iya, yang terakhir jamaah-jamaah yang tersayang, terima kasih telah hadir. Dan untuk para jamaah masing-masing Majelis Taklim, mohon untuk mendukung acara ini dengan mengirimkan infak terbaiknya. Rekeningnya ada di undangan, silahkan. Supaya kita bisa manggil Mama Dede terus. Kalau enggak, ntar kita nggak bisa mendukung Mama Dede. Ilmunya sangat banyak. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mama Dede, guru kita yang tersayang. Silahkan Mama Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Fat Pondok Indah Ibu Tati Neta. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Akila Ibu Nuni Hardiman. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Huruin Ibu Yanti Rosalina. Yang saya hormati sebagai moderator kita Ibu Yanti Nurdin, Ibu Ice, dan semua pemirsa yang mengikuti acara pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa mengikuti acara pengajian walaupun secara virtual, tidak masalah. Yang penting kita mendapatkan ilmunya karena situasi kondisi pada kesempatan saat ini. Baik pemirsa, judul kita kata Yanti barusan puasa dan zakat. Apa sih yang namanya puasa? Definisi puasa yaitu menahan diri. Menurut arti bahasa. Menahan diri misalnya tidak bicara, tidak tidur, tidak makan. Inilah arti puasa menurut arti bahasa. Menahan diri titik. Arti puasa menurut syariat agama Islam. Menahan diri dari segala yang mengusahakan 1 hari lamanya. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi menahan diri 1 hari dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Artinya walaupun tidak makan, tidak minum, kalau syarat puasa tidak terpenuhi, puasa tidak sah. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang-benang yang hitam, yaitu fajar. Maksud ayat ini, kata Allah, makanlah minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang-benang yang hitam, yaitu fajar. Kalau seandainya hari di bulan Ramadan disamakan dengan lampu lalu lintas persis sama. Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Lampu merah dari mulai subuh sampai datang maghrib lampu merah. Jangan makan, jangan minum, jangan campur suami istri. Kemudian ada lampu hijau. Kapan? Dari maghrib sampai imsak. Ini lampu hijau. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan campur suami istri. Ada lampu kuning. Kapan? Dari mulai imsak sampai datang waktu subuh.
hanya 10 menit. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur suami istri, tapi hati-hati sebentar lagi lampu merah akan nyala. Kita lihat sekarang. Misalnya, di antara kita ada yang sedang makan sahur. Kedengaran imsak di masjid atau di TV barangkali. Lanjutkan makan Anda. Tapi nggak usah nyari dulu, misalnya ceplok telur dulu, bikin apa dulu, jangan. Makanlah yang ada karena jaraknya hanya 10 menit. Atau Anda lagi minum, misalnya saja. Minum. Kan kalau kayak saya nenek-nenek tuh yang kalau minum kopi misalnya dari kompor. Bukan dari dispenser. Panas. Aduk, tumpahin ke piring, diminum. Nah, jangan sesendok keburu subuh. Dan saya sarankan 2 menit, 3 menit sebelum datang waktu subuh stop makan. Stop minum. Kenapa? Karena ada ulama mengatakan kalau datang waktu subuh makanan minuman masih di kerongkongan, puasa Anda batal. Kalau Anda berhubungan badan, hati-hati. Jangan sampai keburu subuh. Artinya sama dengan berhubungan di siang hari. Makanya selesaikan kebutuhan Anda sebelum datangnya imsak. Nah, ini yang paling aman buat Anda. Yang namanya puasa kita tahu ada puasa wajib. Ada puasa sunat. Ada puasa yang makruh. Ada puasa yang haram. Puasa yang wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib yaitu puasa bayar nazar. Puasa yang wajib misalnya puasa bayar denda. Ini puasa wajib. Ada puasa sunat. Misalnya 6 hari di bulan Syawal. Yaumul Bid. 13, 14, 15 tiap pertengahan bulan. Pada bulan Komariah. Kemudian puasa Senin Kemis. Kemudian puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Sa'ban. Puasa Daud. Ini semuanya puasa-puasa sunat. Ada puasa makruh. Kalau kita ragu. Udah masuk bulan Ramadan apa belum? Nah ini ragu. Itu makruh. Ada juga puasa yang haram. Dalam 1 tahun. Puasa yang haram ada 10 hari. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha. Hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 di bulan haji. Ini jenis-jenis puasa. Yang namanya puasa ada syarat. Syarat wajib puasa. Siapa yang wajib berpuasa? Kalau orang tadi sudah balik. Sudah berakal. Ini wajib berpuasa. Syarat sah puasa. Siapa yang sah berpuasa? Dia seorang muslim. Non-muslim tidak sah walaupun dia berpuasa. Kemudian pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Dia tidak sedang haid, tidak sedang nifas, baru sah puasanya. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari semua yang membatalkan puasa kita. Yang namanya puasa, Masya Allah, ini luar biasa. Puasa ini merupakan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anda silakan lihat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu jadi orang yang bertakwa. Pemirsa, ketika Nabi besar kita Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Rasul bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, kami berpuasa mensyukuri tenggelamnya Fir'aun, mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban orang Yahudi tadi, dia mengatakan, kami lebih layak untuk berpuasa. Maka pada saat itu puasa umat Islam hanya 1 hari. Pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi wajib hukumnya. Masuk tahun kedua hijrah. Allah turunkan ayat Al-Baqarah 183.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Dengan turunnya ayat ini dinasah. Yang puasa tanggal 10 bulan Muharram yang tadinya wajib, dengan turunnya ayat ini puasa wajib umat Islam di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Maka kewajiban puasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang tadinya wajib berubah menjadi sunat muakkad. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasul bersabda, kalau saya masih hidup tahun besok, saya akan berpuasa 2 hari, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Namun ternyata beliau keburu meninggal dunia, maka puasa pada tanggal 9 bulan Muharram, keinginan beliau ini termasuk daripada Thariqah Sunnatul Rasul, perjalanan sunat Rasul. Karena yang namanya hadis itu ada 4. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takdir Nabi, keinginan Nabi. Nah, perkataan Nabi. Apapun yang Nabi katakan, ini sunnah Rasul. Perbuatan Nabi. Apapun yang Nabi perbuat, ini sunnah Rasul. Takrir. Yang namanya takrir. Seandainya ada seorang sahabat berbuat sesuatu di hadapan Rasul, Rasul tidak menegurnya, artinya diperbolehkan. Kalau seorang sahabat berkata sesuatu depan Rasul, Rasul tidak menegurnya, artinya diperbolehkan. Yang keempat, keinginan. Seperti tadi saya katakan, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasul mengatakan, kalau saya masih hidup tahun besok, saya akan berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Ini baru keinginan. Namun, walaupun baru keinginan, ini termasuk daripada sunnah Rasul. Pemirsa, yang namanya puasa berat. Apalagi dirasakan oleh orang yang imannya tidak mantap. Yang kurang iman. Tapi pahala puasa luar biasa Allah berikan kepada mereka-mereka yang sanggup melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an, tapi Rasul menyampaikan kepada kita dengan kalimatnya sendiri. Yang namanya ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah SAW, dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Jadi hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ada ajrihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Apa maksud daripada hadis qudsi? Kata Allah, kalau kita sebagai hamba Allah beribadah dengan ibadah apapun, kita tahu ada orang lain yang melihat, ada orang lain yang mendengar. Semua orang bisa tahu, berbeda dengan ibadah puasa. Tapi contoh, kalau kita mengerjakan sholat di rumah sebagai ibu-ibu, suami kita lihat, anak kita lihat, mungkin ada pembantu lewat lihat, jadi mereka tahu kalau kita sholat. Mungkin kalau orang sholatnya di masjid, orang yang ada di masjid yang melihat dia sholat, mereka akan tahu bahwa dia mengerjakan sholat. Sekarang, kalau seandainya orang tadi sedekah, misalnya ya, sedekah. Walaupun orang yang bersangkutan tidak ngomong kepada siapapun bahwa dia bersedekah, minimal orang yang diberi sedekah tadi akan tahu seseorang bersedekah kepada dirinya. Apalagi kalau kita melihat ada orang ibadah haji. Yang namanya orang mengerjakan ibadah haji, apalagi di kampung. Yang nganter se-RT, se-RW, berapa bus, berapa angkot, Masya Allah. Nah, berbeda pemirsa. Dengan kalau kita mengerjakan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa yang tahu hanya Allah dengan kita. Boleh jadi tadi jam 4 kita udah sahur. Suami berangkat kerja. Anak-anak berangkat kuliah, berangkat sekolah. Misalnya Anda minum kek, makan apakah? Ada orang yang tahu kan?
Atau suami Anda tadi jam 4 udah sahur bareng sekeluarga. Kalau imannya kurang mantap, misalnya di kantor ketemu klinnya dan seterusnya, bisa saja dia minum atau makan. Begitu pula anak-anak kita, bisa saja di tempat kuliahnya mereka minum atau makan. Ini. Atau misalnya, kita sebetulnya lagi nggak puasa. Begitu keluar, biar orang tetangga melihat bahwa kita lagi berpuasa, kita keluar letoy. Ya Allah, kayak orang lemes-lemes benar-benar. Bisa saja membohongi orang. Tapi nilai puasa yang sesungguhnya Allah Maha tahu. Fa innahu li wa ana bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang membalas pahala puasa. Contoh, kalau di rumah saya ada orang bekerja ngebetulin genteng, misalnya pasang ubin, jelas sehari berapa gaji dia? Pagi dikasih kopi sama kue, siang dikasih makan siang, gajinya misalnya 150 misalnya. Sore makan, rokok sebungkus, jelas. Kerja nggak kerja, kerjanya benar-benar atau hanya main-main, gajinya sekian. Nah, ini maksudnya. Tapi dengan Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan balas puasa. Bagaimana nilainya? Kalau orang ini bekerjanya sungguh-sungguh diberikan pahala yang tidak terhingga, kata Allah. Kalau seandainya orang ini puasanya asal-asalan, nilainya juga sedikit, gajinya sedikit. Jadi nggak sampai, kalau tadi kuli bangunan, nggak sampai 150, nggak sampai dikurangin. Ini maksudnya. Makanya kembali kepada hati orang yang bersangkutan, benar-benar nggak, sungguh-sungguh nggak dalam mereka mengerjakan ibadah puasa. Nah, mana yang dimaksud oleh Allah? Fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan balas puasa bagi orang-orang yang benar-benar puasanya terpenuhi syarat rukun daripada ibadah puasa. Kita lihat pemirsa, karena Ramadan datangnya setahun sekali, boleh jadi yang dulu sudah tahu menjadi lupa. Saya punya kewajiban mengingatkan kembali. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perbuatan yang membatalkan puasa kita. Niat puasa Ramadan dari mulai maghrib sampai datang subuh. Seandainya Anda niat puasa Ramadan lewat subuh, puasa Anda tidak aci. Karena syaratnya begitu. Niat puasa Ramadan dari mulai maghrib sampai datang subuh. Makanya kita biasa di masjid, di musola, di langgar, di tempat di mana kita bikin taraweh. Setelah selesai semayang taraweh, semayang witir, berdoa, lalu biasanya ketua masjid DKM atau khotib yang ada di musola itu, mereka mengajak kita bareng-bareng berdoa dengan doa witir, kemudian dengan niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma godin an adai pardisahi Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Nah, ini niat kita. Jadi sebelum datangnya subuh. Karena kalau sudah datangnya waktu subuh, kita baru berdoa, puasa kita tidak sah. Karena puasa wajib. Kecuali, maaf, dalam tanda kutip. Kalau puasa yang kita kerjakan adalah puasa sunat. Niat puasa sunat boleh sebelum zuhur. Misalnya Anda dari pagi belum makan, belum minum, belum ngapa-ngapain. Jam 10, jam 11, alah daripada saya nggak makan juga, nggak lapar juga kok, biarin deh puasa. Niatkan pada saat itu, insya Allah puasa sunat Anda sah. Karena kalau puasa sunat, niatnya boleh sebelum datang waktu zuhur. Sekarang. Biar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan fa innahu li wa ana azibihi. Kita pun harus tahu apa saja sih yang membatalkan pahala puasa kita. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa kita. Yang membatalkan puasa kita ada 6. Yang pertama makan dan minum. Kalau Anda lagi berpuasa, Anda makan, batal. Kalau Anda lagi berpuasa, Anda minum,
batal. Tapi maaf, dalam tanda kutip, seandainya Anda lupa, namanya juga kita manusia, boleh jadi Anda lupa. Misalnya, sebagai emak-emak habis nyuci, habis bebenah, habis masak, atau habis ngepel, lupa Anda minum, tidak batal. Seandainya Anda makan apapun, kalau lupa tidak batal. Sekarang, seandainya di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, Anda ingat, saya lagi berpuasa, yang mulut keluarkan, kumur-kumur buang, lanjutkan puasa Anda sah. Namun, seandainya di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat bahwa Anda sedang berpuasa. Yang di mulut Anda telan, maka puasa Anda batal. Nah, tapi tidak bisa berpura-pura lupa. Karena Allah tahu persis Anda lupa atau pura-pura lupa. 2. Yang membatalkan puasa kita muntah dengan sengaja. Maaf, boleh jadi Anda tertelan sesuatu benda, dikorek mulut Anda, muntah. Itu batal. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya naik mobil umum, kalau Anda nggak mungkin naik mobil umum ya Yanti, orang-orang kaya di Pondok Indah mah. Misalnya naik mobil umum, sebelahnya keteknya bau, muntah, itu tidak batal karena nggak sengaja. Misalnya Anda lagi ngidam, muntah, tidak batal karena tidak sengaja. Jadi kalau muntahnya sengaja batal, kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Titik. Yang ketiga, yang membatalkan puasa kita yaitu berhubungan badan. Mulama, sebentar, puasa Anda batal. Nah, kalau seandainya Anda lagi siang hari Anda berhubungan badan, dendanya berat. Contoh, suatu ketika seorang laki-laki bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Dia curhat. Ya Rasulullah, kemarin sedang berpuasa. Siang-siang saya berhubungan badan dengan istri saya. Rasul mengatakan, merdekakan budak belian. Laki-laki tadi bilang, saya nggak sanggup ya Rasulullah. Rasul bilang puasa 60 hari berturut-turut. Laki-laki tadi bilang, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Rasul katakan, beri makan fakir miskin 60 orang. Orang tadi pun mengatakan, saya tidak sanggup ya Rasulullah, duduk di rumah Rasul. Tidak lama kemudian ada tamu datang berkunjung ke rumah Rasulullah. Dia membawa sekeranjang kurma. Ya Rasulullah, saya ini bawa kurma. Ini kurma zakat dari kebun kurma saya. Terima ya Rasulullah. Rasul ambil. Rasul bawa ke hadapan tamu yang pertama. Yang curhat tadi. Apa Rasul bilang? Bagikanlah kurma ini kepada tetanggamu yang miskin. Orang tadi terus terang mengatakan, ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin hanya saya. Rasul pun tersenyum. Jadi kita wajib tahu bahwa sedang berpuasa haram berhubungan badan. Dendanya saja berat. Seandainya Anda berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, Anda harus memerdekakan budak belian. Kalau tidak sanggup, Anda harus, kalau tidak sanggup, Anda harus puasa 60 hari berturut-turut. Anda bayangkan. Yang 30 hari aja udah keberatan. Bagaimana 60 hari? Kalau tidak sanggup memberi makan fakir miskin 60 orang. Ini denda kalau orang sedang berpuasa di siang hari, kalau dia berhubungan badan. Makanya saya menyarankan kepada Anda semua pemirsa, di bulan Ramadan, kalau suami di rumah, jangan dekat-dekat dengan suami, khawatir nyetrum. Begitu Yanti. Nah sekarang kita lihat lagi. Yang nomor 4, yang membatalkan puasa kita adalah gila. Ini orang mungkin lengbet, edan eling. Kadang-kadang gila, kadang-kadang sembuh. Tadi subuh dia sahur, ikut puasa. Siang hari gilanya kambuh, maka orang tadi puasanya batal. Insya Allah kita tidak akan kambuh karena kita bukan yang edan eling. Yang nomor 5,
Kalau keluar dan head, kita semua sebagai perempuan merasakan kebanyakan. Keluar head di bulan Ramadan sore, jam 5, setengah 6, hampir maghrib beberapa menit lagi. Walaupun keluar darah head, sudah setengah 6, atau misalnya hanya beberapa menit sebelum datangnya maghrib, puasa kita batal. Dan membayarnya, wajib membayar 1 hari penuh. Jangan Anda katakan, saya kemarin headnya jam 5, puasa bayar utang jam 5 sampai maghrib. Nggak bisa. Tetap puasa Anda mendapat pahala dari Allah, tapi karena head keluar, puasa Anda menjadi batal dan Anda wajib membayarnya sehari penuh. Sebagaimana puasa-puasa yang lain. Yang nomor 6, yang membatalkan puasa kita yaitu keluar mani dengan sengaja. Misalnya, punten, ini orang nonton video porno sampai terangsang, sampai maninya keluar, puasanya batal. Atau iseng, dia onani, digosok-gosok sampai keluar, puasanya batal karena sengaja. Namun pemirsa, seandainya keluar maninya tidak sengaja, maaf, dalam tanda kutip lagi. Misalnya, dia tertidur, mimpi, sampai keluar mani, puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Tapi dia wajib mani keramas karena keluar mani. 6 inilah yang membatalkan puasa kita. Namun pemirsa, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Satu asyahatu bitu saum. Au tubtilu tawabahu al-kadhib wal ghibah wal namimah wal yaminul ghamus wa nadul bisahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-kadhib, ngomong bohong. Al-ghibah, ngarumpi, ngomongin orang. An-namimah, ngadu domba. Kemudian saksi palsu. Kemudian menyukai lawan jenis. Kita lihat. Yang pertama, apa sih yang membatalkan pahala puasa kita? Rasulullah SAW mengatakan yang pertama yang membatalkan pahala puasa adalah al-kadhib, ngomong bohong. Maaf. Rasul sendiri punya 4 sifat. Yang pertama, sidik, benar, jujur. Rasul mengatakan, alika bisidqi, faina sidqo yahdi ilal barri, fainal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Ibu, suami nanya, Mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahalnya duit masih ada, ibu bilang sudah habis, itu ngebohong. Cerita sama orang dengan dibumbu-bumbuin, itu pun ngebohong. Kemudian misalnya ibu bercerita kepada orang lain, ditambah-tambahin. Biar seru, biar orang lain percaya dengan apa yang Anda katakan, itu pun bohong. Pokoknya kesimpulannya kebohongan apapun yang Anda ucapkan, pahala puasa Anda rontok. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah ini ngarumpi, ngomongin orang. Ghibah ini diharamkan dalam Islam. Rasul mengatakan, kalian jangan menggibah. Para sahabat bertanya, kalau apa yang kami katakan benar-benar terjadi dengan orang tadi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, itulah gibah. Kamu bercerita, ngomongin orang, di mana orang tadi benar-benar melakukannya. Nah, itu gibah. Dibumbuin, ditambahin, itu adalah fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Anda silakan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ittanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dad dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hai orang yang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Berburuk sangka adalah dosa. Jangan tajasus.
kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Kita lihat pemirsa. Orang yang beriman kata Allah tidak boleh suuzon, berburuk sangka. Orang kalau sudah suuzon, sudah berburuk sangka, pasti dia akan berusaha mencari kian kemari, kesana kemari, kekurangan orang-orang yang dia suuzonin. Padahal sebagai manusia Rasul mengatakan al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Siapa sih manusia yang nggak pernah salah? Siapa sih manusia yang nggak pernah dosa? Pastilah. Sebagai manusia pernah salah, pernah lupa, pernah berbuat dosa. Seandainya ada orang yang suuzon, kata Allah dalam ayat ini, dia berusaha sedemikian rupa mencari kekurangan orang, mencari kesalahan orang, mencari keburukan orang, pasti sehebat bagaimanapun manusia, semulia bagaimanapun manusia, pasti mereka akan menemukan kekurangan, pasti mereka akan menemukan kesalahan, aib. Kenapa? Manusia normal. Ketika mereka sudah menemukan kekurangan, aib daripada orang yang dia suuzonin tadi, lalu tajasus, kepo, sotoy, ngorek-ngorek, dicari kesana kemari. Cari kekurangannya, cari aibnya, cari kesalahannya. Mereka berusaha. Belum puas nih orang yang suuzon tadi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bercerita kepada orang-orang. Diomongin. Ternyata si Anu begini. Kelihatannya aja baik, padahal mah di belakang buruk. Kelihatannya begini, padahal. Nah, ini akibatnya berentet. Dari pertama orang yang tidak beriman tadi, karena orang beriman tidak bakal melakukannya. Yang pertama orang ini suuzon. Yang kedua tajasus. Yang ketiga ngegibah. Tuh. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ayhi maitan fakaritu. Maukah kamu memakan daging bangkai sudah kamu sudah busuk? Pasti kamu jijik. Maksudnya apa? Orang yang sudah suuzon ditambah dengan tajasus, ditambah dengan menggibah, maka orang tadi oleh Allah diibaratkan sebagaimana orang memakan daging bangkai yang sudah busuk. Pasti kalian jijik. Oleh karena itu hindarkan oleh kita menggibah, ngarumpi ngomongin orang, karena kita sendiri pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak aib kita. Seandainya saja orang lain tahu aib kita, siapapun tidak yang dekat dengan kita, karena kita sangat menjijikkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib kita. Rasul pun bersabda, nanti di yaumil akhir ada orang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang uangnya habis. Orang yang usahanya habis. Rasul bilang bukan. Orang yang bangkrut yaitu orang yang datang menghadap kepada Allah nanti pada hari kiamat. Dengan pahala yang sangat banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala beramal soleh, banyak pahala. Namun ada orang datang mengatakan, saya sakit hati sekian, saya sakit hati sekian, sakit hati sekian. Itulah orang yang bangkrut. Sambil contoh, seseorang meninggal dunia, meninggal dunia. Lalu Allah bilang sama malaikat, hei malaikat, hitung ibadahnya. Kata malaikat, Masya Allah, ya Allah, pahalanya banyak banget, 96 misalnya. Kata Allah, hei malaikat, hitung hablum minanasnya. Kata malaikat, ya Allah, banyak yang sakit hati. Sakit hati 15, sakit hati 26, sakit hati 9, sakit hati 31, sakit hati 27. Kata Allah, bayarkan dengan pahala ibadahnya. Bayar 6, bayar 9, bayar 27, bayar 31. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis ya Allah. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, hai malaikat, ambilkan dosa-dosa orang yang sakit hati, tempelkan sama orang yang suka menyakiti orang. Inilah orang yang Rasul katakan
mereka adalah orang yang bangkrut. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, ibadah kita nilainya sebagaimana kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, puasa kayu bakar kering, haji kayu bakar kering, umroh kayu bakar kering, zakat kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, berbuat baik kayu bakar kering. Namun ngomongin orang, ngerumpi, menggibah, tajasus, kepo, sotoy, tahu urusan orang, ibaratnya api yang meluap-luap. Pertanyaannya, pemirsa, apakah masih tersisa kayu bakar kering yang dibakar dengan api yang meluap-luap? Habis. Makanya yang namanya gibah menghabiskan segala-galanya, termasuk menghapuskan pahala puasa kita. Yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa kita, an-namimah, ngadu domba. Punten. Yang namanya ngadu domba itu kayak orang munafik. Kesini ngomong benar, kesini beda. Kesini ngomong lagi, kesini beda. Jadi tiap ngomong ke tiap orang beda. Ini adalah orang munafik. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang munafik. Kenapa? Anda lihat dalam Al-Baqarah. Ketika Allah berbicara orang beriman 5 ayat. Ketika Allah berbicara orang kafir 2 ayat. Ketika Allah berbicara orang munafik itu 7 itu ada 13 ayat. Saking Allah tidak suka dengan orang munafik. Saya yakin kita semua tidak termasuk orang yang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Tiap ketemu orang berbeda ngomong, nah dari ini satu di antara 5 yang batalkan pahala puasa kita. Yang keempat yang batalkan pahala puasa al-yaminul gomus, saksi palsu. Contoh deh kita emak-emak. Emak-emak kadang-kadang suka ngutang karpet, ngutang spray, ngutang segala macam. Misalnya, itu kan belum bayar yang kemarin bulan apa, misalnya bulan Januari, ya nengok sama temennya. Lu lihat kan waktu gue bayar, padahal dia nggak lihat, cuman karena sahabatan. Iya kemarin lihat. Nah ini saksi palsu. Pokoknya apapun yang namanya saksi palsu ini membatalkan pahala puasa kita. Yang nomor 5 yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa an-nadharu bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Misalnya seorang perempuan melihat laki-laki ada nafsu. Seorang laki-laki melihat perempuan. Dalam Islam ini dilarang. Zina. Bukan hanya zina fisik, zina kemaluan, tapi PDKT-nya pun dilarang oleh Allah. Anda lihat Bani Israil 32. Wa taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati perbuatan zina, zina perbuatan keji dan sangat hina. Jadi semua anggota tubuh kita ini berpotensi melakukan zina. Mata melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, zina mata. Mulut berbicara sesuatu yang dilarang oleh agama, itu zina mulut. Telinga mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama adalah zina telinga. Tangan meraba, memegang sesuatu yang dilarang oleh agama, itu zina tangan. Kaki melangkah ke tempat yang dilarang oleh agama, zina kaki. Yang membuktikannya kemaluan kalian. Ini hadis yang besar kita, Muhammad SAW. Sekarang, yang membatalkan pahala puasa yang nomor 5, an-nadharu bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Misalnya Anda melihat seorang laki-laki, ya Allah ganteng banget. Beda dengan suami yang di rumah. Ya Allah menarik banget, lain dengan laki gue yang di rumah. Saya ambil contoh, berangkat umroh lah saya bareng-bareng, biasa dengan teman-teman, dengan jamaah. Kan kita tahu sendiri yang namanya di Masjid Haram. Ganteng-ganteng itu orang-orang Arab. Jamaah saya bilang, Mama, kalau bisa ditukar, bertukar tambah tuh sama laki gue. Masya Allah. Kalau memandangnya dengan syahwat serta ada keinginan tertentu, ini membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, yang 6 tadi membatalkan puasa, yang 5 barusan membatalkan pahala puasa. Baik yang membatalkan puasa harus kita hindari,
Begitu pula ya batalkan pahala puasa kita. Harus kita hindari agar puasa kita benar-benar termasuk yang Allah katakan. Fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Pemirsa, Masya Allah, betapa besarnya puasa yang pahala puasa yang Allah berikan kepada kita dengan puasa yang baik. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, seandainya seseorang tahu betapa hebatnya Ramadan, maka mereka mengharapkan sepanjang tahun semuanya berubah menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan diterima oleh Allah. Kemudian doa dikabulkan. Dosa diampuni. Dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita lihat hadis ini. Rasul bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu betapa mulianya bulan Ramadan, niscaya mereka berharap semua sepanjang tahun berubah menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Yang pertama, kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Pemirsa, kita lihat deh. Survei membuktikan. Banyak orang-orang, khususnya umat Islam, di luar bulan Ramadan nggak pakai jilbab yang perempuan. Di bulan Ramadan para host aja di TV pada pakai jilbab. Banyak yang nggak pernah ke masjid. Di bulan Ramadan rajin ke masjid. Banyak yang sholatnya edan eling di bulan Ramadan, eling terus rajin dia sholat. Banyak yang nggak pernah baca Quran di bulan Ramadan, tadarus mulu. Banyak yang tadinya maaf dalam tanda kutip sama tetangga pelit. Di bulan Ramadan, apalagi di kampung, terasa banget. Saling memberikan makanan, ngasih kolek, ngasih ini, itu yang saya rasakan karena saya orang kampung. Jadi, yang pertama, kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orang yang nggak pernah tahajud, jadi rajin tahajud. Yang jarang baca Quran, jadi rajin baca Quran. Rasanya makin dekat kepada Allah. Padahal di luar bulan Ramadan, Masya Allah, kadang-kadang pipis tengah malam, bobok lagi, boro-boro wudhu, boro-boro tahajud. Tapi di bulan Ramadan, ada kesadaran di antara kita sebagai umat Islam yang rajin tahajud, bahkan mereka hampir sepanjang bulan Ramadan mereka tahajud sekalian sahur. Ini kenyataan. Masya Allah. Ketaatan diterima oleh Allah. Kemudian apalagi doa dikabulkan yang ketiga. Doa dikabulkan. Anda lihat. Perintah puasa Al-Baqarah 183. 184. 185. 187. Sekali lagi. Ayat perintah puasa dalam Al-Baqarah 183. 184. 185, 187. Ayat 186 sedikit pun tidak menyinggung tentang puasa. Khusus tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku jawab, aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Dengan syarat, al yastajibuli wal yu'minubi. Ikuti perintahku, beriman kepadaku. Pemirsa, lihat oleh Anda. Ini benar-benar menandakan bahwa doa di bulan Ramadan dikabul oleh Allah. Asal syaratnya terpenuhi. Karena 183, 184, 185, 187. 186 nyelip di tengah-tengah. Khusus tentang doa. Maka doa dikabulkan oleh Allah. Selama syaratnya terpenuhi.
Mana doa yang terpenuhi kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, hindarkan yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Nih istimewanya bulan Ramadan. Kita sekarang lihat lagi. Apalagi? Doa dikabulkan. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan? Di bulan Ramadan yang tadinya jauh dari agama dekat. Yang tadinya ibadahnya kurang jadi nambah. Yang jauh dari masjid jadi dekat ke masjid. Masya Allah, banyak-banyak mereka beristighfar. Banyak-banyak mereka bermohon kepada Allah ampunan atas dosa yang pernah mereka lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudhirakum jannatin tajri min tahtihal anhar. At-Tahrim ayat 8. Hei orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pemirsa, taubatan nasuha syaratnya ada 3. Yang pertama menyadari yang kita kerjakan salah. Yang kedua minta ampun kepada Allah dengan dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga janji kepada Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. Yang pertama, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang yang bersangkutan. Kalau kita ini ngomongin dia. Maka yang selanjutnya. Keistimewaan daripada bulan Ramadan itu apa? Surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita merindukan surga, wajar. Tapi yang hebat, yang istimewa dan sangat istimewa, surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang puasanya bagaimana? Yang terpenuhi syarat rukunya, yang jauh daripada perbuatan yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Insya Allah, semoga kita mohon kepada Allah termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Baik, oke Yanti. Silakan Yan. Ada pertanyaan? Yanti. Iya, Ya. masih di ini. Oke. Ibu Nuning, silakan Bu Nuning. Aduh, Mangga, siapa yang menanya? saya dulu nih. Bu Nuning. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Mbak Nuning. Ya, ini tadi penjelasan mengenai zakat masih sedikit ya, Ma. Nah, gini, pertanyaannya gini, Ma. Kalau kita dalam sebuah perkumpulan atau organisasi, kita mengumpulkan zakat nih, Ma. Nah, Ya. penggunaan zakat itu apakah harus habis di bulan puasa itu atau boleh dalam 1 tahun itu, Ma? Oke, zakat. Apa sih yang namanya zakat? Zakat itu harta kadar tertentu yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerima zakat? Silakan Mbak Nuning lihat di dalam surat At-Taubah 60. Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina Surat 'alaiha berapa tuh, Mbak? wal mu'allafatu. At-Taubah 60 sayang. At-Taubah 60. Innama Suratnya sodaqatu. surat berapa? At-Taubah 9. At-Taubah. Oke? At-Taubah. Ayat Sembilan. ke-60. Surat yang ke-9 ayat yang ke-60. Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa firriqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Sedekah zakat hak fakir, hak miskin, hak amil zakat, hak mu'alaf, budak belian, orang yang berhutang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama fakir, kata Allah. Siapa fakir?
Orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan pokok. Punten. Misalnya kebutuhan pokok seseorang adalah 5 juta. Kalau orang ini punya penghasilan di bawah 2,5 juta, dia termasuk fakir. Di bawah 50% kebutuhan pokok. Nah, berhak dengan zakat. Titik. 2, miskin. Siapa yang namanya miskin? Orang yang penghasilannya di atas 50% kebutuhan pokok. Misalnya, kebutuhan pokok orang sebulan 5 juta. Dia punya penghasilan 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Di atas 50%, tapi di bawah 100%. Dia adalah miskin. Titik. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat kita adalah amil zakat. Orang yang ngurusin zakat seseorang. Kemudian mu'alaf. Orang yang masuk Islam. Yang namanya mu'alaf paling lama setahun. Soalnya bukan mu'alaf lagi. Kemudian budak belian. Sekarang tidak ada budak belian. Yang ada budak rintik lompatan. Kemudian orang yang berutang di jalan Allah. Misalnya bikin masjid, semennya ngutang. Misalnya bikin musola, hebelnya, behelnya ngutang. Dia boleh zakat. Kemudian guru-guru ngaji yang miskin boleh mendapatkan zakat. Kemudian Ibnu Sabil. Siapakah yang namanya Ibnu Sabil? Orang yang mencari ilmu agama kehabisan dana. Kedelapan golongan ini berhak dengan zakat kita. Sekarang, yang namanya zakat kita kumpulkan nih dari jamaah. Tadi kata Mbak Nuni. Kumpulkan. Harus Anda salurkan. Anda bilang, apakah wajib Anda menyalurkannya sekarang? Kita lihat situasi. Mana yang membutuhkan. Tapi saran saya, lebih baik ketika mereka memberikan zakat kepada kita, langsung salurkan. Jangan menahan-nahan hak orang lain. Gitu. Jangan ditahan-tahan. Langsung disalurkan oleh Anda. Jadi itulah yang namanya zakat. Apa saja sih yang harus dizakatkan? Yang harus dizakatkan ada zakat mal, harta benda. Ada zakat profesi, hasil profesi. Ada zakat perniagaan, ya. Ada zakat peternakan. Ada zakat pertanian. Nah, kemudian zakat usaha termasuk perniagaan. Kemudian zakat buah-buahan. Kemudian ada zakat rikaz, harta temuan, itu 20%. Ada juga zakat fitrah. Ini masing-masing porsinya. Begitu Mbak Nuni. Ya. Jadi harus segera diselesaikan karena hak orang lain. Jangan nahan hak orang lain. Ini misal ya, Mah, sedikit Ya. menyambung. Ada usulan dari teman-teman, kita bikin musola yuk habis lebaran gitu, Mah. Tapi kita ngumpulin uangnya sekarang itu disebutnya zakat atau infak atau apa tuh, Mah? Di bulan puasa, Mah. Itu namanya sedekah. Oke? Oh, sedekah. Zakat itu buat kebutuhan individu. Kayak tadi Mama sebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Buat fakir miskin. Kalau membangun masjid bukan dari zakat. Ngebangun musola bukan dari zakat. Tapi dari sedekah kita. Infak kita. Wakaf kita. Bukan dari zakat. Makasih, Ma. Gitu. Iya. Mangga. Lucy silakan yang raise hand. Assalamualaikum Uni Yanti, makasih. Assalamualaikum Mama Dede. Mangga. Ya, Mama Dede, saya mau nanya tadi yang tentang puasa. Ya. Kalau puasa sunnah berarti kalau dimulai sebelum zuhur kita tidak perlu sahur ya? Sahur itu hukumnya sunat, Lucy. Dan harus kita ketahui, yang namanya sahur tidak makan. Minum seteguk aja sudah sahur. Oke? Jadi baik puasa wajib maupun puasa sunat, sahur ini hukumnya adalah sunat. Yang namanya sahur bukan makan besar. Cuman kalau kita mah karena orang kampung ya kalau mamah mah. Jadi kalau nasi sama lauknya baru sahur. Kalau makan roti sepotong belum sahur. Padahal minum seteguk aja udah sahur tuh. Terus Iya. gitu. Enggak, soalnya suka enggak sah katanya gitu. Boleh ya? Kata siapa? Sah. Yakinkan di hati lu sih. Sah. Minum seteguk sah. Nggak sahur juga sah kok. Maksudnya sahur biar kita puasa kuat. Oke? Satu lagi Sah. boleh.
Satu lagi Boleh. Boleh. Ya. Kadang puasa saya suka banyak hutangnya, awal dan akhir suka kena. Saya suka lupa berapa jumlahnya ketika membayar, kurang lebihnya kalau saya kurang itu berhutangnya gimana bayarnya ya Ustaz? Ya Mama. Caranya yang paling baik, Lucy, kita punya buku. Kita punya pulpen. Saran Mama, Lucy, dan kawan-kawan, kalau bayar puasa, catat tanggal sekian, tag 1. Tanggal sekian, tag. Kenapa? Setan menggoda. Baru bayar 3 hari, perasaan udah 2 minggu. Itu godaan setan. Makanya Lus dan teman-teman jangan lupa dengerin nenek-nenek ngomong. Kalau bayar puasa, catat. Pulpen punya, buku punya. Kalau penutup buku taruh di lemari, biar nggak diganggu anak-anak, biar catatannya tidak hilang. Jadi kita tidak punya utang. Kalau Anda ragu-ragu berapa udah bayar puasa, lebih banyak, lebih baik daripada kurang. Begitu, Lus. Tapi kalau kurang berarti masih utang. Kenapa? Kalau kurang bayar utangnya gimana? Bisa dirapel Kalau buat kurang bayar utangnya, dengerin saran Mama. Sekarang, besok, hari Senin, niat puasa bayar utang. Catat. Besok misalnya pengen lagi Selasa, bayar puasa utang. Catat. Tiap hari silahkan bayar puasa utang, diperbolehkan. Karena utang Ramadan hukumnya wajib dibayar tiap hari, lebih cepat, lebih baik. Begitu. Jangan pakai entar-entar, khawatir keburu datang kematian kepada kita. Oke, Lucy. Makasih. Mangga. Iya. Kami. Silakan. Ibu-ibu, oh ini Mangga. Rosna ini ya. Silakan ini. Ya, Ini makasih Ros. Yanti. Iya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ini Mama Ini, kalau zakat kita untukkan untuk membantu kuliah saudara yang tidak mampu gimana itu Mama? Sah nggak? Bu, zakat Ibu jangan niatkan begitu, salah. Salah. Saya keluarkan zakat karena Allah. Oke? Ya, tapi Jangan untuk Anda itu ya bilang, karena Allah, tapi untuk membayar itu nggak boleh. Sebentar, saya ngerti pertanyaan Anda. Oke. Saya zakat, saya keluarkan karena Allah. Soal oleh yang nerima dipakai apapun terserah dia. Bukan kita yang ngatur. Salah. Hak dia. Tapi kalau Anda pengen dia buat kuliah bukan dari zakat, sedekah Anda sebagai saudara, sebagai bibinya buat dia kuliah. Sekali lagi, kalau kita keluarkan zakat, tidak usah diatur. Lu buat kuliah lu, nggak usah. Kita keluarkan zakat, hak dia. Mau dipakai apa oleh dia, itu terserah dia. Kalau kita niat biar ponakan sekolah bukan dari zakat, tapi dari uang sedekah kita. Oke? Ya, makasih Itu Mama. lebih aman. Mangga. Karena peruntukannya beda kebutuhannya. Begitu. Boleh nanya, Iya. Bun? Oh iya. Mangga. Mary, Mangga. silakan Mel. Ya. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam. Mengenai zakat dengan sedekah ya, Ma. Ini itu kan ada fakir dan miskin. Apabila kita memberikan untuk saudara kita yang fakir atau miskin, itu apakah dibolehkan atau dimasukkan ke sedekah? Zakat boleh dimasukin ke zakat dengan niat itu dia fakir atau miskin, atau dimasukkan ke sedekah, Mama. Itu saya masih agak rancu karena pas nanya-nanya ada yang bilang boleh. Oke. Yang namanya sedekah ada 2 macam. Yang pertama sedekah yang wajib, yang kedua sedekah yang sunat. Mana sedekah yang wajib? Yang pertama zakat. Yang kedua karena adanya pernikahan. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Liunfik du saatin min saati. Yang ketiga karena turunan. Seseorang menikah punya anak, maka bapak tadi wajib hukumnya memberikan nafkah kepada anaknya. Kemudian yang keempat adalah nazar. Ini sedekah wajib. Kalau seseorang bernazar, maka dia wajib mengeluarkannya. Yang kelima adalah kifarat atau denda. Kayak tadi. Kalau seseorang lagi siang hari berpuasa, kemudian berhubungan badan, maka dia wajib membayar denda, memberi makan,
fakir miskin 60 orang. Titik. Sekarang yang namanya sedekah sunat, infak, sedekah, wakaf, ini semuanya adalah sedekah sunat kita. Bolehkah saya memberikan zakat kepada fakir miskin? Bukan boleh, kudu. Tadi At-Taubah 60, seharusnya. Dan merekalah yang berhak menerima zakat kita. At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi harus ke mereka. Bolehkah kalau masih saudara kita? Diperbolehkan. Yang tidak boleh zakat diberikan ke garis lurus. Mana yang dimaksud garis lurus? Contoh saya. Tidak boleh zakat ke garis lurus, ke atas ke bawah. Jangan saya mengeluarkan zakat ke ibu, bapak, nenek, kakek, anak, mantu, cucu. Kenapa? Kalau saya kaya, bapak saya miskin, bukan dari zakat, tapi nafkah wajib. Kalau saya kaya, nenek kakek saya orang susah, orang fakir, orang miskin, masa tega? Kalau saya kaya, anak mantu tidak punya kemampuan. Nah, bukan dari zakat, tapi dari nafkah. Sebagai keluarga, cucu dan ke bawah. Dari garis saya, dari garis suami saya, zakat boleh diberikan kepada orang sekeliling. Bukan ke garis lurus. Misalnya kakak, adik, bibi, uwa, ipar boleh. Sekali lagi tolong perhatikan pemirsa. Zakat tidak boleh diberikan ke garis lurus. Saya, emak, bapak, nenek, kakek, uyut, anak, mantu, cucu. Baik dari garis saya maupun dari garis suami saya. Karena itu merupakan kewajiban. Tapi kalau sudah ke kiri ke kanan, kakak, adik, bibi, uwa, encang, encing, pak dek, pak le, itu diperbolehkan. Kalau mereka fakir, kalau mereka miskin, mereka berhak dengan zakat kita. Begitu. Ya. Cukup ya? Mangga, masih Baik. ya, Ya, ada Mani Ibu deh, Camna. makasih. Ibu Camna silakan Bu yang raise hand. mangga. Ya, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tadi Mangga. yang zakat mau dikasih untuk biaya sekolah atau kuliah, itu kan boleh kah? Karena kuliah atau sekolah itu kan termasuk ibnu sabil ya. Gimana, Boleh. Mama? Boleh. Ya? Tapi maksud saya, tadi kan ibu yang tadi nanyanya begini. Jadi kita bilang sama orangnya, lu buat kuliah ya. Kalau kita udah ngasih sama orang, gak usah kita yang ngatur. Terserah dia dipakai apa. Itu maksud saya. Iya kan? Kita udah ngasih sama dia. Gitu kan? Itu termasuk ibnu sabil, betul. Tapi dengan catatan, dia ini orang fakir dan orang miskin. Gitu. Itu boleh. Betul, termasuk ibnu sabil. Tapi yang namanya kita mengeluarkan zakat, itu kan terserah dia, diterimanya sama dia. Mau dipakai apa juga terserah. Gitu. Tapi kita mungkin khawatir. Mungkin dia buat makan sudah cukup. Kita perhitungkan buat kuliah dia, itu diperbolehkan. Cuman yang tidak boleh, kita pakai ngatur. Buat kuliah ya, bukan buat makan. Bagaimana kalau dia nggak punya makanan, namanya orang fakir, orang miskin. Gitu. Oh iya. Jadi Kecuali kalau kita ngasih untuk kuliah gitu terus dia pakai untuk kebutuhan makan apa gitu nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa. Makanya maksud saya begini. Kan namanya saudara. Kita kan siapapun saudara ada aja pasti dalam keluarga ada orang yang mampu, ada orang tidak mampu kan. Misalnya kita punya keluarga tidak mampu. Buat makan aja susah. Kalau kita paksakan dibuat kuliah. Makan aja belum bagaimana mau kuliah. Kalau begitu, penuhi dulu kebutuhan dia buat makan. Karena dia bisa kuliah kalau dia sudah makan. Yang saya khawatirkan tadi, makan aja nggak punya apa-apa, namanya orang fakir, namanya orang miskin. Suruh kuliah, bagaimana akan kuliah kalau dia makan aja nggak? Begitu Bu.
Memang Ya. yang namanya orang berjihad di jalan Allah, orang yang namanya nyari ilmu di jalan Allah, berhak dengan zakat kita. Tapi kan kalau dia belum makan, bagaimana akan kuliah? Gitu, Bu. Jadi silahkan diperbolehkan. Tapi kita juga lihat situasi. Kita lihat keluarga. Kan kita tahu persis keluarga kita bagaimana kondisinya. Dia cukup makan enggak? Kan ada keluarga yang miskin banget. Buat makan aja susah. Jadi kalau kita kasih buat dia, ini buat kuliah. Ternyata karena buat makan aja nggak ada, dipakai buat makan. Makanya saya bilang, terserah mereka aja. Kecuali kalau kita tahu buat makan mereka udah cukup, kita kasih. Ini buat kuliah. Itu diperbolehkan. Jadi lihat sikon. Ya. Ya. Cukup Mbak. Enggak yang lain. Iya. Mani ada di kolom chat dari Ibu Muria Yanti Rosalina tadi Ketua Huruin. Mohon penjelasan Mama Dede untuk Jumat Barokah. Yang namanya hari ada 7. Ya. Kemudian ada hari yang namanya hari Jumat. Jumat itu penghulunya hari. Ya. Hari yang paling baik di antara 7 hari itu adalah hari Jumat. Disebut dengan yang namanya Jumat Barokah. Karena kebanyakan. Karena tahu hari Jumat itu hari yang paling baik di antara 7 hari. Banyak yang sadar di antara kita belakangan ini. Ada yang disebut dengan Jumat Barokah. Misalnya ngasih makan sama orang habis Jumatan. Misalnya bubur gratis bagi yang belanja pada hari Jumat. Misalnya restoran 10 orang yang belanja pertama gratis dan seterusnya. Mereka menamakannya Jumat Barokah. Barokah itu tumbuh dan tumbuh. Insya Allah dengan mereka memberikan gratis kepada orang-orang yang makan. Kepada orang-orang yang naik ojek. Misalnya ada ojek barokah pada hari Jumat. Itu boleh. Silahkan. Asal niatnya karena Allah. Libtigo imardotillah. Karena innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang belakangan betapa banyak majlis taklim baik di daerah maupun di Jakarta begitu banyak yang mereka mendapatkan Jumat Barokah. Artinya kesadaran beragama kita semakin baik dan bisa mengamalkan apa ilmu yang kita peroleh selama ini. Alhamdulillah, semoga hidup kita barokah. Barokah itu kebaikan yang sudah kita laksanakan menumbuhkan kebaikan. Itulah yang namanya barokah. Setelah kita melaksanakan kebaikan, disambung dengan kebaikan yang lain, nyambung lagi dengan kebaikan yang lain, itulah barokah. Tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Silahkan kita melaksanakannya. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak kita melihat. Ada tukang bubur gratis, ada tukang warteg yang gratis untuk sekian porsi, dan seterusnya. Banyak cara mereka mencari keberkahan yang datang dari Allah dengan cara rezeki yang diberikan kepada mereka dari Allah dipakai untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Ini yang bagus. Cuman, punten, ada yang salah kaprah. Misalnya bubur gratis, orang kaya ikut antri, itu nggak tahu malu. Orang kaya ikut makan di warteg gratis, itu nggak tahu malu. Harusnya orang kaya ikut bersedekah, tapi justru ikut makan. Ini orang PEPLIT, begitu Yanti. Ini Apa tidak itu, baik. Pak? Itu singkatannya. Apa, Pak? Pelit. Oh, PEPLIT, Iya. pelit. Ya. Ya. Ini sebelum kuis kita ada pertanyaan terakhir dari Ibu Irma. Boleh. Assalamualaikum Mama Dede. Zakat Waalaikumsalam. bisa saya diserahkan kepada anak yatim yang kondisinya fakir miskin? Itu pertanyaan pertama. Keduanya, Ya. kalau untuk pembangunan rumah tahfiz Quran, bisa nggak Mah dimasukkan ke dalam zakat dengan kategori fisabilillah? Oke. Yang pertama, yang namanya zakat boleh nggak diberikan ke fakir miskin? Dari tadi sudah saya jelaskan, ayat sudah jelas, boleh dan sangat boleh dan kudu. Yang kedua, bolehkah zakat misalnya buat rumah tahfiz Quran?
buat pesantren, buat masjid, ada hilafiyah ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan tidak boleh, ulama pertama mengatakan boleh. Alasannya yang ketujuh tadi, Ibnu Sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Bukankah yang namanya masjid buat kebutuhan ibadah kita? Bukannya yang namanya tahfidz Quran buat kebutuhan ibadah kita? Saran saya boleh, silahkan keluarkan zakat Anda, diantaranya buat membangun masjid, buat membangun tahfidz Al-Quran. Walaupun memang ada hilafiyah, tapi lebih baik kita keluarkan buat kebutuhan-kebutuhan agama kita, insya Allah dengan zakat yang dikeluarkan. Kita bangun pesantren, kita bangun madrasah, kita bangun masjid, kita bangun musola, kita bangun tahfidz Quran. Insya Allah yang menghafal Al-Quran semakin banyak, menguasai ilmu Al-Quran semakin banyak, sehingga kadar-kadar agama semakin baik, dan semakin banyak orang yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik, sehingga Islam di negara kita semakin kuat. Insya Allah lagi baik dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ma, ini sekarang waktunya untuk kuis. Jadi tausiah Mama tadi ada 10 hadiah buat ibu-ibu nih semua. Mama tolong bikin pertanyaan yang mudah-mudah ya, Ma, jangan yang susah. Oke. Nomor 1 Ica, bantuin. Ica. Boleh. Ica mikir dibuka dulu. Langsung dijawab atu-atu atau Mama nungguin? Yan. Ini aja, langsung aja kali ya, biar cepat. Ya, Raisan ngacung deh. Oke. Ya, langsung angkat tangan kalau yang nggak bisa pencet ini. Kalau Raisan nggak bisa, begini aja, kan kelihatan di layar. Pertanyaan pertama. Tolong dong, apa sih definisi puasa? Menurut bahasa. Menahan puasa. Ayo, siapa? Definisi puasa menurut bahasa. Lucy, silakan. Silakan, siapapun boleh. Menahan hawa nafsu, lapar dan haus, niat karena Allah. Gimana, Nah, Ma? Benar sudah. Menahan diri ini. Benar. Oke? Ya, benar. Ica. Apa tuh, Ica? Ya, Siapa yang menang itu pertanyaan? Lucy. Oke, Lucy. benar. Lucy, ya. Nomor 2, Ma. Makasih Uni. Makasih Hebat, Lucy. Mama. 2. Tadi saya menyampaikan yang namanya puasa. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang-benang yang hitam, yaitu fajar. Dalam surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat. Kalau yang udah menang nggak boleh lagi. Kasih gantian. Ayo, Miros. Silakan. Surat apa, ayat berapa? Angkat tangan, angkat tangan ibu saya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Salah. Hebat. Benar-benar, Yan. Pinter. Benar. Al-Baqarah 187. Benar. Benar, Ya, betul. Uni Arneti. Iya. Iya, Uni Arneti benar itu tadi. Iya. Benar. Benar. Artinya kedengerin ya, Yan? Dicatat. Iya. Iya, dicatat Ica tuh, Cak. Uni Arneti dari Akilan. Yang nyatat siapa ya? Oh, Ica. Oke, catat deh. Uni Arneti. Ica mah. Tiga. Lanjut ya. Iya, nomor 3, Lanjut Ma. ya. Oke. Tadi saya katakan, kalau Al-Baqarah 187, saya bandingkan dengan lampu lalu lintas persis sama. Ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning. Saya minta keterangan dari Anda, siapapun Anda, dari 3 taklim ini, mana yang dimaksud lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Jawab. Ayo, siapa? Di surat yang sama itu. Uni Ayo, Ros, Bro. silakan. Mic-nya dibuka Waktunya itu dulu. maksudnya, waktunya. Mic-nya. Dari waktu apa sampai apa?
Lampu Lampu hijau merah dari dari subuh apa sampai apa? maghrib. Ya. Lampu Lampu apa? hijau dari maghrib sampai imsak. Lampu kuning dari imsak sampai subuh. Pertama yang belum benar. Lampu merah itu harusnya. Salah Anda. Dari subuh sampai Balik lagi. maghrib. Itu sebentar. Lampu apa? Lampu merah. Ya, Dari tadi Anda sampai bilang lampu maghrib. hijau. Balik lagi. Sok. 1, 2, 3. Ulang, Balik Ayun. lagi. Lampu Ya, merah diulang. dari subuh sampai maghrib. Betul. Lampu hijau dari maghrib sampai subuh. Bukan Lampu subuh kuning dari kebanyakan. imsak sampai Wait. subuh. Lampu hijau kebanyakan. Oh, kebanyakan Dari ya. maghrib Sampai sampai imsak ya Mama ya. iya. Terus lampu kuning. Lampu kuning. Lampu kuning dari imsak sampai subuh. Oke. Ya, benar. Lampu Benar, siang. Ibu Roslaini. Benar. Oke. Boros Ya. lagi aja. Nomor 4 Ya. sekarang. Sekarang nomor 4 ya. Ibu Kalau Roslaini. udah Ntar saya kasih Ya. nomornya. Nomor teleponnya Uni Ros ditaruh di Alamatnya entar. Allah subhanahu. Udah mulai ya? 4 Ya, ya. silakan Ma. Allah subhanahu Ya, wa boleh. ta'ala berfirman Silakan, dalam Ma. hadis qudsi. Kullu amali di Adam lahu illa siyama. Fa innahu li wa ana ajajibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku Mama yang akan keputus, membalas Ma. pahala puasa. Oke? Diulang, Terputus. diulang Ma. Ma, keputus pertanyaannya. Oke. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama. Fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud hadis qudsi? Hadis qudsi. Ayo, siapa? Ustaz, udah Mama terangin. Ketawanya jadi ikut ketawa. Hadis qudsi. Mangga, naon. Oh, Apa sih Unidel, yang- Unidel, silakan Unidel, Unidel. silakan Unidel. Unidel, Mana mic-nya Unidel? dibuka dulu. Ya. Unidel. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, cuman tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wah, hebat nih. Bener, Yan? Bener. Ya, Ya, Unidel, Del Castria. Del. Kastriza. Calon ustazah juga nih Bu, Mama. Alhamdulillah. Amin. Nomor 5, Ma. Oke, nomor 5. Rukun Mbak puasa. siapa Mbak Bea, siap-siap Mary. Upi. Ibu Oke, ya. Camnah. Mana Upi? Udah lama nggak ketemu Upi. Iya, Ya. Bu Lili. Yang Bu Lili, namanya Bu Lili. rukun puasa ada 2. Sebutkan rukun puasa yang hanya 2. Ya. Oke. Tuh, ayo, Ibu-ibu. Ya, siapa? Iya. Nianti. Rukun puasa. Uni Erman bisa tuh, Uni Erman. Kalau yang udah nggak boleh lagi ya? Puasa. Enggak boleh. Tanya sama Yanti. Mama mah ngikut aja. Dikasih Silakan. tahu yang pertama deh, yang pertama Mbak niat Bea. dulu. Aman Ayo. ya. Apa sih Yan? Rukun puasa ada 2. 1, Iya. 2. Sok. Ya, niat puasa pertama lah. Ayo, Ibu yang nomor 2-nya apa lagi? Mer. Siapa tuh, Bu? Saya aja deh yang jawab ya. Unianti udah jawab tuh. Yang jawab. Saya deh jawabnya. Rukun puasa itu niat puasa dan menahan puasa. Betul nggak, Nah, Ma? itu yang jawab Yanti ya. Artinya dapat hadiah Bukan, Yanti dong. Nuning. Nuning. Oh, Nuning lagi. Nuning dapat 2 kali dong nih. Enggak, Nuning Apa-apa. baru. Enggak, Nuning belum.
Tadi nggak enak, Ma, biar ibu-ibu yang lain dulu maksudnya. Jadi, tapi pada diam semua. Jadi Ya udah, ini kagak Mami, adil. jawab aja nih. Nih, Iya. Kenapa sayang? jawab aja. Iya, niat puasa dan menahan puasa itu aja. Rukun puasa hanya 2 itu. Ya. Udah? Nomor Benar. 6. Nomor 6. Benar, udah. Niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa kita. Yang membatalkan puasa ada 6. Sebutkan 6 yang membatalkan pahala puasa. Yuk. Ayo. Kita Ayo, udah nyatet nih, siapa? tadi mau kasih tahu nggak? Nih nggak boleh 2 kali ya. Iya. Terserah Yanti. Yanti boleh 2 kali nggak, Yan? Uni Arneti bisa, Ica bisa mau, Cak? Boleh. Siapa Ayo, Ica? Uni Arneti deh. Tuh, Bu Rika Astika. Oh, Bu Rika nih, Bu Uni Rika. Eti. Udah, Bu 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 Rika silakan. Dia nggak Tia, kemana dia, Tia? Mbak Rika, mana Mbak Rikanya nih? Mbak Rika silakan dari Alfat. Ya, makan dan Mangga. minum, Uni dong. Ya. Oh, bukan muntah ya. dan muntah yang disengaja, berhubungan badan, zina, Ya. keluar darah Bukan haid, zina. Bukan zina, berzina. sayang. Gila. Oh gila ya. Keluar darah haid, Ya, keluar terus? mani dengan sengaja. Oke, pintar dia. Iya. Benar tuh Ya, ya. Iya, betul. Bu Rika. Hebat-hebat Sekarang namanya ini kita. siapa nih? Uni Yeti ya? Belum ada pertanyaannya udah nunjuk Belum nih, Mbak. ada pertanyaan lagi, Ma. Satu lagi, Ma. 7, Ma. Tuh, masih 3 lagi. 3. Tolong Masih ada perhatikan. Pertanyaan nomor 7. Apa sajakah yang membatalkan pahala puasa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Bisa. membatalkan pahala puasa. Sebutkan. Uni Yeti Safril bisa nggak? Nah, iya Bu Yeti. Uni Yeti Safril, ya, silakan. Uni Yeti. Iya, Mikir Ibu Nanti dibuka nggak dulu. usah di absen, biarin aja siapa yang jawab. Uni Yeti mikir dibuka dulu. Mic-nya Ya. tolong. Silakan Uni. Satu gibah. Kok nggak bisa? Ya, bisa sayangku dengar. Udah. Udah. 1. Gibah. Yang kedua, Terus. saksi palsu. Yang ketiga, Terus. adu domba. Yang keempat, memandang lawan jenis. Satu Yang lagi. kelima, apa satu lagi? Saksi palsu. Tahu kan kita yang tanya. Tahu. Dah, Coba. betul. Adu domba, memandang lawan jenis, ngugibah, ngomong bohong, mah. Betul. Itu dia. Betul. Bohong. Bohong. Benar. Iya, benar. Dapat dia, Yan. Iya, Oke. dapat. Nomor Oke. 8. Nomor Kasih. Saya tanya. Perintah puasa ada di dalam surat apa? Ayat yang keberapa? Al-Baqarah. Ayo, siapa? Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 183. Ayat 185. 3. Siapa nih, Bibi? Ayat 183. 187. Siapa? Bentar, saya Al-Baqarah. Ibu-ibu saya. Benar, Yan. Surat angkatannya. Al-Baqarah ayat 183. Iya. Ya, Ya, terus betul. Ibu siapa nih? Tadi ibu siapa? Bea. Bea ya. Oke. terus Ma, betul nggak tuh? Betul. Surah Mari Al-Baqarah kita balik lagi 183. diulang. 185. Ayat Al-Baqarah ayat 183. 183 sayang dulu. Benar, Yan, benar. Yan. Benar ya? Ya udah. Benar, Bea. benar. Oke. Pertanyaan Nomor 9. 9. Oke. 9. Apa pertanyaannya, Ma? Kalau kita berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, dalam surat apa, ayat berapa di mana Allah menyampaikan tentang perintah berdoa dengan syaratnya? Surat apa, ayat berapa? Untuk apa tadi? Parah. 185. Ibu Hamna.
Murniati Fatma. Bu Camna. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, betul. Betul, Bu Camna. Halo. Al-Baqarah 186. Benar. Ya, Betul. Ya. Dicatat Ica. Ya. Ibu Camna dari ini apa Amnah. guru Horunin, Anti Salim Nianti. dari Horunin. Ibu siapa? Mbak Yanti. Ada, nanti saya ada nomor teleponnya Ibu Camna. Ada Bu Camah. Nomor 10 mah. Oke. Ya. Nomor 10. Yang disebut dengan Thariqah Sunnatul Rasul. Perjalanan Sunnatul Rasul ada 4. Sebutkan dari yang 4 tadi. Silakan. Thariqah Sunnatul Rasul atau hadis ada 4. 1, 2, 3, 4. Enggak. Udah nggak ada yang bisa. Ma, kayaknya susah deh, Ma, Thariqah. Apaan dari awal kagak susah dicatat juga tadi. Perkataan, perbuatan itu mah. Ya, betul. Itu yang ngomong tadi benar-benar. Terus. Model itu Model. Sama keinginan. Benar. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keinginan Nabi. Benar nomor 10 Yanti. Iya, berarti udah Bel. Mama tanya Yan, dapat hadiahnya umroh. Yanti. Amin, amin. Udah 10. Emang udah 10. Emang Cetati kenapa sih pakai di Solo? Yan. Itu kakaknya itu kan ada tuh tadi yang namanya Ibu Nani, kakaknya lagi sakit. Jadi udah hampir sebulan di sana tuh ngedampingin. Nanti ada doa-doa. Cetatinya sehat. Cetatinya sehat. Cuma kakaknya Ibu Nani yang kurang sehat. Oh, jadi pulang ke Solo. Iya. Mah, tadi ada yang mau ditanya satu, boleh ya, Mah? Jadi boleh. Misalnya di bulan puasa tuh, misal kita ada orang yang pinjam uang sama kita. Terus udah gitu karena puasa, terus dia nggak bayar-bayar, kita mau nagih, terus dia mau pinjam lagi sama teman kita atau sama keluarga kita. Kita boleh nggak Mah bilang gini, jangan sama gua aja dijanji nggak bayar-bayar. Maksudnya karena puasa kita harus diem aja tuh gimana ya? Boleh nggak kita kasih tahu ke teman kita atau saudara kita yang semua orang dipinjemin? Hah? Ya. Boleh. Baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa, baik lagi puasa maupun lagi tidak puasa. Kalau ada orang begitu, boleh kita ngomong. Lu nggak usah kasih pinjam. Kalau mau, lu kasih aja sama dia buat ongkos doang. Sama gua aja berkali-kali minjem nggak pernah bayar. Boleh. Karena orang ini musahin. Oh, oke, ya? Ya. Mas, sekarang doa-doanya, Mas. Doa-doa tuh saya udah catat di Mas Aan. Doanya dari kakaknya Cetati. Dari temen tuh, itu putranya Bu Bea. Ada catatannya. Ini Mas Neri ya. Terus sama ini mah doanya yang penting semangat untuk ngaji dan belajar sama Mama. Oke, udah ada komentar lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada komentar lagi mau nggak? nanya Sebelum kita doa. Silakan Budel. Izin nanya ya, Ma, mau nanya Ma. Misalnya kita kesempatan traveling waktu bulan puasa ke negeri 4 musim, pas musim panas gitu, Ma. Nah, terus puasa kita itu memang seperti jamnya sholat di sana gitu, Ma. Artinya sahurnya mungkin lebih awal, terus bukanya bisa jam 9 apa begitu ya, Ma? Ya. Makasih, Ma. Jadi dimanapun kita berada, di belahan bumi yang manapun semuanya adalah milik Allah. Yang namanya puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
Bukan soal jam, tapi dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dimanapun kita berada sama, karena semuanya adalah buminya Allah. Jadi kalau mau aman, travelingnya jangan lagi bulan puasa dah. Biar kita nggak bingung puasanya kok banyak amat sampai 16 jam. Jadi saran saya travelingnya nggak usah di bulan Ramadan. Biar tidak merasa kecapean puasanya. Oke? Iya. Itu lebih aman. Terima kasih, Ma. Terima kasih banyak ya, Ma, ilmunya. Tanya dong Yanti. Oh iya, Ya. silakan. Yanti dikit dong Yanti. Iya. Ya, boleh. Ya. Iya, silakan Uni Yati. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum, Mama. Salam. Mama, saya agak rancu sedikit, Ma. Mendengar masalah infak, sedekah, dan zakat itu, Ma. Nilainya dari mata Allah, nilainya dari Allah itu mana yang tinggi, Ma? Infak atau sedekah gitu, Ma? Kalau zakat kan udah pasti ya, Ma, ya harus dikeluarkan. Kalau infak dan sedekah itu kan hanya keikhlasan gitu ya, Ma. Nah, nilainya itu berapa? Bagaimana, Ma? Sama atau tidak, Ma? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nih, boleh saya jawab nih? Silakan, Ma. Anda silakan lihat. Anda silakan lihat At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kata Allah, fungsi zakat yang pertama membersihkan hati orang kaya biar tidak sombong. Yang kedua, membersihkan harta mereka karena di antara harta yang dalam tangan mereka ada hak fakir miskin. Titik. Itu wajib. Yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Zakat hanya 2,5%. Titik. Sekarang infak dan sedekah yang namanya sunat. Anda silakan lihat di dalam Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana yang berhak masuk surga? Mana tanda orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi bukan zakat ini mah. Tapi infak, tapi sedekah. Duit banyak, sumbang masjid 200 juta, sumbang 2 miliar, sumbang 1 juta sesuai kemampuan. Cuman kebanyakan manusia kemasukan setan, pelit, koret. Anda lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu jadikum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, bergese, buntut, kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan karena Allah Maha Kaya karunia-Nya. Kita makin banyak bersedekah makin baik. Anda silakan lihat Al-Baqarah 261. Matalul ladina yunfikuna amalan fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan orang yang sedekah karena Allah sebagaimana orang nanam 1 butir, tumbuh 1 pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Kata Allah, kalau orang sedekah di luar zakat ya, sedekah karena Allah, pahalanya bisa 7 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan lebih banyak dari itu. Antara infak dengan sedekah sama. Anda silakan lihat Al-Baqarah 245. Man dalladhi yuqridullaha qardon hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu
wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan hartanya dengan niat karena Allah dengan harta yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan yang banyak dan lebih baik dari itu. Allah meluaskan rezeki. Allah menyempitkan rezeki kepada kami kalian kembali. Jadi, saking Allah menghargai orang yang mau bersedekah. Sampai-sampai Allah katakan, siapa yang mau meminjamkan hartanya, padahal kita tahu yang namanya harta hakikatnya milik Allah. Tapi Allah menyukai orang yang banyak infak, yang banyak sedekah, sampai kalimatnya Allah mengatakan siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang baik, Allah menggantinya jangan yang lebih banyak dari itu. Allah meluaskan rezeki. Allah menyempitkan rezeki kepada kami kalian kembali. Pemirsa, dalam hadis Nabi dikatakan, sebelum datangnya subuh, tiap individu didoakan oleh dua malaikat. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, karunia yang banyak bagi orang yang bersedekah pada hari ini. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, sempitkan hidupnya. Sempitkan rezekinya bagi orang yang pelit. Makanya Allah mengatakan, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah meluaskan rezeki. Allah menyempitkan rezeki. Siapa yang diluaskan rezekinya? Orang yang banyak mengeluarkan infak. Orang yang banyak mengeluarkan sedekah. Siapa yang disempitkan rezekinya? Orang yang pelit, yang kolet, mati juga tuh harta nggak dibawa. Makanya sedekah, bagaimana sedekah? As-sadaqatu fis-sirri tubi'u barabi. As-sadaqatu fil alaniyati tubihi fi sahibiha sab'ami'atu sarir. As-sadaqatu fil hoti'ata kama tubilu ma'un nar wa barabi. As-sadaqatu sain ajibun. As-sadaqatu sain ajibun. As-sadaqatu sain ajibun. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah. Tidak ada orang yang melihat menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Dua, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah. Ada orang yang melihat menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Tiga, sedekah bisa menghapuskan kemurkaan Allah sebagaimana air bisa memadamkan api. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib. Di mana ajaibnya sedekah? Bukan zakat ya, zakat wajib. Kalau ada orang bangkrut gara-gara main cewek, wajar. Bangkrut karena tukang judi net, wajar. Bangkrut karena tukang mabok, wajar. Pernahkah Pak Pemirsa Anda mendengar si anu bangkrut, emang kenapa? Sedekah melulu? Tidak. Karena Allah menyatakan, orang yang banyak infak, orang yang banyak bersedekah, mengeluarkan harta bukan wajib karena zakat, tapi karena sunat, maka diberikan keberkahan yang luar biasa. Orang yang banyak infak, orang yang banyak sedekah, makin melimpah ruih, bukan makin habis. Itulah gambarannya. Makanya, dua-duanya baik infak maupun sedekah harus kita laksanakan, mensyukuri nikmat daripada Allah. Begitu. Oke? Ya. Terima kasih banyak. Makasih, Ma. Ya. Terima kasih banyak, Mama. Ma. Ilmunya banyak sekali. Ma, mohon Mangga. doa untuk tadi saya udah kasih ke Mas Aan. Ya. Ya. Itu, jadi kayak Ibu Nani, kakak dari Bu Tati yang sedang sakit di Solo, Uni Mas Neri, Uni Evi Marlaut, dan Rita Marlaut beserta keluarga, Ibu Mary Snopin, terus keluarga Bu Tita, Adinda Kairina, Hanif Ramadan, Leli, terus putra dari Bu Bea, Andrian Perwira bin Otto Hantoro, mertua dari Bu Yanti Rosalina, Haji Enung Sari Murna Aang Kunaifi, terus cucunya Tubagus Farel Amanta bin Rismansah, terus muslimin muslimat seluruh dunia, terus mohon diangkat penyakitnya oleh Allah. Terus Indonesia aman, tentram, damai, dan sejahtera. Pemimpinnya amanah dan adil. Yanti tambah satu lagi, Yanti, untuk ibu-ibu Alfat, Akilah, dan Hurunin supaya gabungan pengajian yang 3 ini mah semoga bisa sukses maju dan pokoknya apa ya, yang bagus lah mah. Berkah.
Yuk. berkah, barokah. Oke. Udah nih selesai nih komentarnya. Kita doa yuk. Oke? Iya. Iya. Baik, pemirsa. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Kita berdoa semua keluarga kita yang tadi dibacakan nama-namanya oleh Yanti Nurdin. Semoga diangkat segala penyakitnya. Diberikan kesehatan dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas. Semoga kita semua di negara kita yang tercinta ini, negara kita tentu. Kita semua berharap negara kita aman, tentram, damai, sejahtera. Kita berharap mudah-mudahan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu turunan kita, anak soleh, anak yang solehah. Diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita. Kita pun berharap semoga negara yang kita harapkan baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam genggaman kita. Artinya kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ala hadihi niyah likulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahil sahil sahil umurana wa barik maqasidana wa qdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahhi assadana wa asrah sudurana wa tamim masru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullaman a'taitana bipadalika wa mannika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya sapi ispi anta sapi la sipaa illa sipauka sipaan la yugadiru saqama. Ya sapi ispi anta sapi la sipaa illa sipauka sipaan la yugadiru saqama. Ya sapi ispi anta sapi la sipaa illa sipauka sipaan la yugadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik pemirsa, Terima inilah kasih, yang Mama bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang Amin. salah dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, kita mau foto dulu sebentar ya, Ma. Sebentar, Ma. Terima kasih banyak ilmunya. Gifari, tolong foto. Baik, Ibu-ibu. Ya. Mbak Dea. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti 3 ya. Ganti gaya, Bu.
Mama bergaya, Ma. Bergaya. Iya. Gipari. Oke. Udah gaya nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Ma, makasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat. Kami Pempeknya semuanya. tadi Mama isinya, Dede. pempeknya sampai. Itu. Ya, Assalamualaikum, Ma. Mangga. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا